Tapi Bang, mengontrol sebanyak ini apakah nggak kesulitan sebagai seorang ketua umum? Oh enggak. Ya kalau ada masalah sih udah biasa itu ya. Tapi yang penting itu permasalahan itu bisa diselesaikan. Ini kan Bang Ha tahu sendiri perjalanan Bang Ha di periode pertama menjelang ke periode kedua itu kan tanda petik banyak permasalahan dengan jumlah yang... Tapi kan aman-aman juga. Iya sih. Nggak ada kita. Iya sih. Iya. Benar-benar. Maksud saya, apakah nggak jadi nggak jadi beban Bang Ha ke depan ketika jumlahnya sekarang jauh lebih banyak. Yang jumlahnya 400-an ya. Jumlah 400 saja ada permasalahannya segitu signifikan. Nah, bagaimana dengan yang 600? Apakah nggak ada kekhawatiran itu? Nggak ada. Kenapa begitu? Tidak ada kekhawatiran sedikit pun ya. Karena sekarang orang udah bosan berkonflik, Mas Mahfud. Ya. Nggak ada untungnya berkonflik itu, Mas Mahfud. Ya. Nah, sekarang itu ingin semuanya itu adem ayem, kemudian itu bersama-sama membangun profesi kita ini. Ya. Sekarang seperti itu. Nggak ada yang suka berkonflik sekarang. Berarti nggak ada kekhawatiran, nggak ada Bang ya? Nggak. Saya mau masuk ke program Bang. Jangka pendek apa target dari Pak Ketum terhadap pasukan yang sebesar ini? Target awal. Jangka pendek tentu rapat pleno ini. Agar menghasilkan nanti program kerjanya apa. Nah, tadi udah saya berikan arahan. Misalnya katakanlah bidang perundang-undangan. Agar mereka melakukan berbagai inventarisasi terhadap perubahan-perubahan. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya? Kemudian itu masalah digitalisasi akta, ya, akta elektronik, ya, akta PPAT. Ini juga menjadi fokus, ya, bagaimana nanti mekanismenya, kemudian itu sistemnya, dan kemudian ya udah biar aja. Nah, tapi kan Bang, tadi kalau nggak salah di sambutan juga sempat Bang Ha sampaikan ada kendala di elektronik. Di sertifikat elektronik itu karena percepatan ada, tapi keamanannya kurang. Oh, bukan kendala, tantangan. Ada tantangan. Nah, maksud saya pertanyaannya, sebagai mitra di BPN ini kan ya dibilang mitra ya oke lah, karena kan PPAT ini perpanjangan tangan dari pemerintah. Apa langkah dari organisasi khususnya IPAT untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oh iya, tentu tadi tantangan-tantangan tadi itu kita sampaikan. Misalnya kemarin kan udah mau diterapkan akta elektronik. Sementara kan katakanlah aturannya masih bahwa yang mendaftarkan akta jual beli, akta pemberian hak tanggungan itu adalah pembeli. Nah, jika itu dilakukan, diterapkan akta elektronik itu segera, kemudian sistemnya belum peraturannya belum dirubah, akan terjadi stagnan. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata PSRE ya itu belum siap. Belum siap atau bukan belum siap. Jadi gini, tanda tangan elektronik itu hanya disiapkan pemerintah untuk untuk pejabat-pejabat pemerintah. Sementara untuk masyarakat umum itu harus mengikuti PSRE yang yang komersial. Yang setiap tanda tangan itu berbayar. Dan untuk dapat ke situ juga harus mengupload aplikasinya dan seterusnya. Nah, ini kan akan jadi kendala karena tidak semua masyarakat itu mempunyai kemampuan ekonomi seperti itu. Nah, inilah yang beberapa yang menjadi masukan. Nah, kan tadi kalau sebelum ke akta elektronik kan ada namanya sertifikat elektronik, Bang. Nah, sertifikat elektronik ini kan sudah banyak sosialisasinya. Tapi di lapangan masih terjadi banyak kendala. Nah, langkah dari PP IPAT untuk dalam artian meminimalisir permasalahan yang terjadi di sertifikat elektronik apa langkah selanjutnya? Jadi itulah yang kita juga sampaikan ke pemerintah. Bulan lalu juga kita sampaikan lagi. Jadi mungkin masih kurang sosialisasi ini masih kurang
kurang intensif dan kurang melebar ya. Nah, sehingga ada beberapa PPAT saja yang belum mengikutinya. Nah, ini kita ingin agar semuanya itu bisa mengikutinya ya, dan kemudian itu memahaminya. Nah, setelah itu baru diaplikasikan. Ya, ini sebenarnya sosialisasi sertifikat elektronik itu adalah tugas pemerintah. Nah, tugas pemerintah ini kita berharap itu dilibatkan IPAT ya, sehingga terutama itu kepada PPAT itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan